Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di pola 16, yaitu dalam bentuk huruf ataf, ada 9, tapi kita seluruh pola-pola dari pola 1 sampai 16 tetap kita praktekkan atau kita ujikan dari bacaan-bacaan sholat. Nah, kita telah mulai dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah. Doa iftitah pun sudah ada 2 bentuknya, ada yang wajah tu wajhiyah, ada yang Allahumma ba'id. Ya, nah kita cukupkan dulu 2 doa iftitah menurut kajian dari sudut bahasa Arab Al-Quran. Sekarang kita kembali lagi ke Fatihah. Jadi sering diulang, maka lebih baik nanti setelah Fatihah ini kita akan melanjutkan insya Allah, yaitu membaca salah satu contoh ayat ya. Mas ke atas perginya. Nih, sekarang setelah kita takbir, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, kita pilih salah satu, apakah pakai wajah tu atau pakai Allahumma ba'id atau yang lain. Yang penting yang kita inginkan adalah supaya kita mengerti apa yang kita baca. Memang sudah diusahakan per kata, namun pada pelajaran ini sehingga mengerti bentuk-bentuk kata. Dan mengerti bentuk kata, mengerti pula fungsi atau jabatan kata dalam kalimat. Jadi semakin hari, semakin bertambah ilmu kita. Sekarang Fatihah, setelah selesai doa iftitah, kita bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, di dalam hati saja ya. Ini kalau a'udzubillah alasannya karena kalau membaca Al-Qur'an kan disuruh berlindung kepada Allah. Jadi dalam hati saja. Tapi kalau membaca bismillah ini ada yang dizahirkan, ada yang disirkan ya. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajimi. Ini kan a'udzu. Sekarang dari segi bahasa dulu. A'udzu, coba kenali baik-baik. Cara pengenalannya itu ukurannya hanya 3. Apakah bentuk kata kerja atau fiil, atau berbentuk kata benda atau isim, atau berbentuk huruf. Nah, itu jadi sudah dipelajari dari pola 1 dulu sampai pola 16, nanti sampai beberapa pola mudah-mudahan kita insya Allah akan paham waktu membaca huruf-huruf Arab ya. Nah, a'udzu bentuk dari segi bentuk dulu. Ya, fiil pun sudah dipelajari. Fiil itu ada 3 macam. Ada namanya fiil madi, yaitu masa yang berlalu. Ada fiil mudhari, yang sedang atau akan, ada namanya fi'il amar atau perintah. Nah, ini mana nih? Memang ya fi'il, tapi fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ini. Jadi a'udzu. Kotak keberapa ini? Kotaknya kan ada 14. 13. 13.
Jadi a'udzu adalah yang ke-13. Nah, kalau yang pertamanya apa? Kotak pertamanya. Ya'uzu. Iya, ya'udzu. Ya kan? Ya'udzu. Bisa tuh menjadi 14. Ya'udzu, ya'uzani, Ya'uzuna. ya'uzuna. Itu jadi kalau ya'udzu berlindung dia atau sedang berlindung. Kalau ya'uzani berlindung keduanya. Kalau ya'uzuna berlindung mereka. Kalau engkau perempuan, iya betul, dia perempuan, ta'uzu, ta'uzani, Ta'uzani. baru kalau mereka perempuan diganti dengan ya, ya'uzna, ya'uzna. Baru kalau engkau ta'uzu, ta'uzani, ta'uzuna. Itu sama itu. Kamu, engkau, kamu berdua, kamu sekalian laki-laki. Kalau perempuan ta'uzina, ta'uzani, baru ta'uzna. Kalau yang ke-13 aneh dia. A'udzu. A'udzu. Berarti aku berlindung. Kalau 14 kami apa itu? Itu maka sering dibaca oleh ustaz-ustaz atau kita, na'udzubillah, berlindung kita, ya. Jadi kalau ini sudah dipahami, kalau begitu ini adalah fi'il mudhari. Coba round sebentar dulu. Kalau ini fi'il mudhari, apa fi'il madinya? Azada. Aza. Ya, fi'il madinya ain baru alif di sini baru za. Jadi aza. Sama seperti qala, berpenyakit ya, berarti fi'il madinya ini sakit. Nama sakitnya adalah sakit di tengah. Sakit tengah itu namanya ajwab. Jadi penyakit itu kalau di depan huruf penyakitnya, huruf penyakit berapa banyaknya? 3 ya. Alif, waw, ya, wai. Jadi kalau di depan letaknya namanya penyakit misal namanya itu, seperti wajaba misal namanya. Kalau di tengah penyakitnya hurufnya ajwab namanya. Kalau di belakang terakhir berarti nakis. Itu makanya kalau Ustadz masa pesantren gitu bersair itu misalasat, misalasat. Jadi kalau sahih ya sahih. Jadi disairkan saja itu. Sahih hasad, misalasat, mudha'af. Kalau mudha'af itu berganda tuh. Jadi sahih hasad, misalasat, mudha'af, lafifuna, kisun mahmuzu ajwab. Itu saja. Begitu kalau Ustadz di pesantren. Jadi itu dipelajari, itulah ilmu yang alhamdulillah ya bisa dapat ya selama hidup dan sampai di sekarang dipakai juga dan dibawa membaca Al-Qur'an juga. Jadi a'udzu fi'il mudhari. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ini fi'il mudhari apakah fi'il madhi atau fi'il amar? Maka yang dicari apa? Fa'il. Apa yang dimaksud fa'il? Ya, pelaku dari kata kerja ini. Mana fa'ilnya kalau di sini? Ya, fa'ilnya adalah ana. Kenapa berani mengatakan ana tidak nahnu? Alif, ana. Ya, karena ini huruf mudhara'ah. Huruf mudhari itu kan ada 5. Namanya ana itu. Alif, ada 4 ya. Huruf mudhari itu ada 4. Ana itu alif, nun, ya, ta. Jadi di sini fa'ilnya ana. Kalau arti daripada artinya apa ini? A'udzu. Ini kalau telah fi'il madhi itu uztu. Ya, sedang melindungkan atau akan berlindung aku. Berlindung aku. Berlindung aku ya. Kalau minta
Ista'izu. Ini langsung aja aku berlindung. Jadi ndak minta lagi. Sebenarnya tolong itu yang minta dipakai. Nasta'in. Tapi kalau ini a'udzu, berlindung aku. Itu dia. Jadi waktu membaca a'udzu, berlindung aku. Cuma perlu didalami, maksudnya berlindung aku itu apakah berlindung pengertiannya mungkin ini yang perlu dicari tafsir, bagaimana berlindung. Kalau berlindung di bawah kayu kan di bawahnya. Kalau berlindung kepada Allah berarti mungkin berusaha supaya tetap menjadi hamba Allah. Nah, sekarang dilanjutkan billahi. Bi apa itu? Huruf jar. Huruf jar. Yang dijarkannya apa? Allahi. Allahi. Itu sebabnya baris bawah dia. Jadi bi huruf jar, Allah yang dijarkan. Jadi ini pun nanti ada pendalaman huruf jar ini. Ya, pengertian dengan di situ dengan Allah, aku berlindung dengan Allah. Jadi ada pemahaman yang lebih dalam ya. Jadi berlindung aku begitu. Jadi berlindung. Kalau bahasa Indonesia aku berlindung. Jadi berlindung aku atau sedang melindungkan aku. Maksudnya dilindungkan dirinya billah dengan Allah. Jadi itu makanya berbagai-bagai cara orang mengenal Allah. Namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah ini ada yang mengatakan beriman saja, ada yang diusahakannya melihat ciptaan Allah, ada yang melihat sifatnya, macam-macam. Itu maka ada perselisihan-perselisihan ya. Nah, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Baru minasyaitani. Kenapa dibaca syaitani tidak syaitana? Ada min. Ada huruf min. Jadi min huruf jar juga, bi huruf jar juga. Jadi ini bisa diulang-ulang ini. Berlindung aku dengan siapa? Berlindung dengan Allah. Dari mana berlindung dengan Allah? Dari setan. Jadi tetap mengikuti Allah sehingga tidak dipermainkan oleh setan. Jadi minasyaitani huruf jar. Baru di belakangnya ada ar-rajimi. Jadi minasyaitonir rajimi. Jadi tidak minasyaitani rajima. Kenapa rajimi? Karena dia mensifati. Ya, jadi rajimi adalah sifat dari setan. Ya, ini terkutuk atau terlaknat. Nah, ini Allah yang buat. Jadi berlindung aku dengan Allah atau melindungkan hidupku, diriku dari setan yang terkutuk. Ya. Jadi setan ini diciptakan Allah, mulanya dia memang taat, memang sudah Allah juga membuat dia memang hidupnya untuk menyempurnakan hidup kita juga. Kan digodanya kita terus. Jadi itu yang dibaca di dalam Al-Quran, ya la'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan goda mereka, kata setan. Tapi ada yang tidak bisa digodanya, illa min ibadikal mukhlasin, ya illa, ya kecuali hamba-hambamu yang sudah dipelihara. Min ibadikal mukhlasin, ya ada itu di dalam Al-Quran, banyak ayatnya itu. Jadi ini dia, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yang payah apanya nih coba? Pelaksanaannya. Iya. Yang payah itu realisasinya. Pak, kan kita sudah lihat auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi masih digoda juga. Ya itu kan itulah yang itu hanya tetap berulang-ulang dibaca dan ketulusan hati kepada Allah.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu makanya diulang-ulang, sedangkan sudah diulang-ulang pun masih masih digodanya. Tapi akan berbeda, sama juga nampaknya vaksin. Orang yang sudah divaksin tentu berbeda. Jadi kalau dibaca terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi imunnya lebih ada daripada yang tidak. Kan? Mantap. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, ini pelajarannya ini ya. Jadi waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau fi'il amarnya itu fi'il amar fasta'iz itu diminta, Allah yang menyuruh. Iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Nah, itu. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, minta supaya engkau berlindunglah dengan Allah. Nah, itu makanya kalau membaca Al-Qur'an disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang sedikit lagi tambahannya. Fatihah ini walaupun sudah dibaca berulang-ulang nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma ini kalau dilihat bentuk kata syaitan, ya memang seperti ini. Cuma yang rajim ini sigat mubalaghah namanya. Sangat terlaknat, sangat terkutuk. Enggak. Ini kalau alif lam sifat naat man'ut. Ini enggak bentuk katanya. Kan rajim, alim, basir, gitu. Iya, iya sangat sama kabir. Kalau syaitan tidak, memang sudah baku seperti itu, ya. Nah, ini lagi bismillahirrahmanirrahim. Salah ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah ini. Jadi yang tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahman. Ini kalau di tulisan lain ini bisa berdiri alif di sini. Tapi kalau ini ada sini saja. Sama tulisan. Ada gaya begini, ada dikasih saja alif di sini. Maka mim sama nun disambung. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rahimi. Nah, sekarang kalau kita pelajari bismi. Bi huruf apa? Huruf jar. Yang dijarkannya mana? Ismi, tapi tidak ada apanya lagi, alifnya. Inilah yang waktu Ustadz memberi kuliah Ulumul Quran dulu, ini yang Ustadz tanya kepada mahasiswa, kenapa hilang alifnya? Termasuk waktu itu ada mahasiswa yang berasal dari pesantren Mustafawiyah Penyambungan. Coba tanya buyamu ya. Iya Pak katanya. Kemudian ada yang dari Batu Sangkar juga, Ustadz Batu Sangkar, yaitu sudah meninggal, Johar Nawawi. Dia menjawab, katanya waktu itu, kenapa tidak ada apanya Buya? Saya tanya, kenapa tidak biismi dibuat? Katanya begini, Bismillah ini kan pendek banyak ini. Kalau Bismillah Al-Quran itu kan panjang katanya. Kalau di Al-Quran itu, ini banyak ini tangkainya panjang di sini. Jadi kata beliau waktu itu, dipindahkan alifnya ke atas bayi ini katanya. Itu. Kemudian, kalau yang dari mana lagi? Akhirnya memang Ustadz Tagi dulu yang dari Mustafawiyah. Jadi dia mengatakan karena Bismillah itu sebentar-sebentar dibaca Pak, kata guru saya katanya, karena ba ini sudah baris bawah, ditekan saja bacanya karena dia sering dibaca istimrar namanya. Yang berkekalan maksudnya ditekan saja membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah terbawa itu Pak katanya. Ya, itu hebat juga. Iya, waktu itu ya mungkin juga seperti itu karena kita hanya membanggar. Jadi masih teringat Ustadz waktu kelas 3 di pesantren, diskusi waktu itu kelas 1 sampai kelas 6. Ini yang di apa dulu?
diperdebatkan. Orang mengatakan hamzah wasal. Jadi Ustadz katakan kalau hamzah wasal tetap tertulis cuma tidak dibaca seperti Allahumma firli ada. Tetap juga di situ ikfir, tapi kok ini tidak ada biismi. Tapi kok di Iqra kok ada. Cobalah baca Iqra. Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik itu ada di situ. Iqra bismi rabbik. Jadi waktu itu masih Ustadz ingat diskusi, akhirnya karena mereka tidak bisa jawab, akhirnya bubar. Iya, tapi kan setelah tahun 80-an Ustadz berangkat ke Padang, baru bertemu dengan orang ini dan ditambah sudah mengajar. Jadi tambah. Belum tanya lagi orang dari Mesir, tak bagaimana. Yang hampir sama seperti Mesir pun kalau dilihat di Arab, di Saudi Arabia begitu juga. Jadi ada di situ diapakan katanya. Ya itulah makanya kesimpulannya ilmu pengetahuan ini sebenarnya bertambah terus. Jadi itu makanya rugilah kalau orang tidak mau belajar. Tapi ada yang sudahlah memang begitu katanya ya. Jadi saya ketawa-ketawa aja kalau sudah begitu sudah tutup aja lah buku lagi sebenarnya. Jadi bismi itu bi huruf jar, cuma yang ada lagi ismi. Jadi isminya hilang. Nah, cuma alasan dari Ustadz almarhum Johar Nawawi itu digelari Sumatera Barat itu Johar Nawawi itu adalah Sibawahi. Sibawahi itu kan populer ahli kawaid. Cobalah buka YouTube Sibawahi di Mesir, nampak itu digelar, diabadikan orang Sibawahi yang kecil-kecil di Arab Saudi itu dilombakan itu siapa yang pintar menguraikan kawaid, namanya lomba Sibawahi ya. Jadi kemudian yang dari Mustafawai itu betul juga, jadi bismi istimrar. Kan ada ilmu kita itu. Tapi ada juga mengatakan saya dengar simmi katanya, enggak beralasan lah. Karena sama itu, jadi kalau sama itu, saman jadi bismi katanya. Oke lah, jadi semua dibongkar lah, semua pengetahuan. Tapi kalau bagi yang tidak mau, sudahlah, memang begitu. Itu kan enggak enak. Kalau ismun arti kan nama, ismi. Kalau dua nama, apa dua nama? Ismani. Nah, ismani kan alif sama nun. Kalau banyak nama, jamak taksir. Apa itu kalau banyak nama? Asma. Itu maka namanya Asmaul Husna. Jadi kalau ismun satu. Jangan sa ya, kalau sa is. Kalau is pakai sa itu dosa. Tapi kalau is berarti itu adalah nama. Jadi ismun, ismani, asma, asma ya, jadi nama. Nah sekarang ini sudah tahu kita baris bawah karena ada bi. Allah kenapa baris bawah pula? Bagaimana jawabnya itu? Ya menerangkan dari ismi. Kalau disebut misalnya ismi, nama apa? Nama Allah. Jadi kalau yang menerangkan itu hukumnya atau undang-undangnya harus berbaris bawah. Namanya mudhafun ilaih, tempat menyandarkan. Jadi ini mudhafnya, ini mudhaf ilaih. Itu maka ada undang-undang kullu ismin, setiap kata benda. Ini ya, setiap kata benda ini jaru bil mudhaf, dijarkan oleh si mudhaf. Ini mudhaf untuk ilaih. Jadi itu undang-undangnya. Kullu ismin jaru bil mudhaf. Setiap isim dijarkan oleh si mudhaf, mudhafnya ismi. Jadi sini sudah sampai bismillahi. Kemudian kenapa dibaca pula ar-Rahmani? Ya, mengikut si baris Allah, namanya naat. Ini namanya man'ut. Ar-Rahimi, kenapa ar-Rahimi pula? Iya, masih ikut. Jadi ikut mengikut. Jadi ar-Rahmani mengikut ke Allah, kemudian ar-Rahimi mengikut ke ar-Rahman. Jadi itu makanya Bismillahirrahmanirrahim. Berrahimi. Jadi dengan, ada orang mengatakan dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Tapi ini ba di sini dengan ba di sini nanti berbeda ini. Kalau ba di Bismillah ini namanya mulabis, berarti mulabasah berarti dipakai. Jadi
aku memakai nama Allah yang pengasih, begitu. Jadi kalau bismillah itu makanya ada hadis setiap pekerjaan, maksudnya pekerjaan yang baik ya, tanpa bismillah maka hilang keberkahannya ya. Jadi sadar kita bahwa ini adalah miliknya Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sampai di sini saja dulu pelajaran kita, tinjauan bahasa dari bacaan-bacaan sholat. Sekarang Fatihah. Jadi kalau lebih detail lagi nanti itu seperti ini Ar-Rahimi sigat mubalaghah juga sama Rajimiha kan. Kalau Ar-Rahman itu sama ini, sama kata benda tok. Ada juga aslinya ini sebenarnya. Kita yang belum mendalami. Allah, Allah itu kan malah ada dikaji Allah berasal dari ilah. Nah, kan ada juga ya. Ya, jadi itu makanya maksud Ustadz. Jadi kalau dahulu waktu kecil-kecil mengaji, namanya mengaji itu membaca huruf Al-Qur'an ya dengan makhraj-makhraj dengan tahsin. Kemudian sudah pandai baca, baru kita mengenal bentuk-bentuk huruf, jabatan-jabatan kata, mengi'rab. Mengi'rab itu fungsi kata. Kalau sudah bisa mengi'rab, baru membantu nanti apa sebenarnya bagaimana menerjemahkan. Itu makanya setelah itu baru belajar pula nanti apa munasabah, apa maksud, apa muqayyad, ada da'am, ada khas, masih banyak ilmu pengetahuan yang untuk membahas ini. Jadi sebenarnya berdalam-dalam di bidang Al-Quran itu supaya kita mengerti, mudah-mudahan kita paham makin dalam, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu juga dianjurkan oleh Quran supaya mendalam, akhirnya kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita dunia yang terbatas ini nanti akan berpengaruh untuk hidup selama-lamanya. Itu hebatnya. Kalau enggak, habis-habis begitulah. Sampai di sini, mari kita berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.